Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjazul mubarrat. Wassalatu wassalamu ala afdalil kainat sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila akhir saat. Wa ba'd. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk membacakan suatu hadis yang berjudul Bahaya Kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim bagi para hambanya, melarang mereka saling menzalimi, maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim kepada orang lain. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran hak fisik, harta, benda maupun harga diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki dosa kezaliman pada saudaranya, baik berkenaan dengan kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, maka hendaknya ia berusaha melepaskannya hari ini sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi uang dinar dan uang dirham, yaitu hari kiamat. Jika pada hari kiamat nanti kezaliman belum terlepas, maka apabila ia memiliki amal solih, maka amal solihnya akan diambil, diberikan kepada saudaranya sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Dan apabila ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil dan dipikulkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan, kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa berkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai, meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, perilaku zalim itu akan berakibat kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2447. Doa Nabi Adam dan Hawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mengerjakan kebaikan sedang ia beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Quran surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Quran surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang datang setelah mereka, padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Quran surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Quran surat Qaf ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Quran surat Al-Qasas ayat 59. Sebelum kami akhiri,
Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.